Selamat datang, ini adalah penjelasan section 10 untuk bagian kedua. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa force of interest atau delta sama dengan ln 1 plus I. Nah, bagaimana kalau kita mengetahui bentuk dari nilai fungsi akumulasi untuk compound interest adalah 1 plus I pangkat T? Maka kita bisa menyatakan force of interest-nya delta sama dengan turunan pertama dari fungsi akumulasi dibagi dengan fungsi akumulasi itu sendiri. Karena apabila kita turunkan nilai fungsi akumulasi, itu menjadi 1 plus I pangkat T ln 1 plus I. Sehingga apabila kita uraikan rumus ini akan menjadi ln 1 plus I atau sama dengan force of interest. Dengan demikian, kita bisa mengetahui hubungan antara nilai akumulasi dengan force of interest. Nilai akumulasi itu spesifik pada waktu tertentu, yaitu T. Berarti kita juga dapat mengetahui nilai force of interest spesifik pada waktu tertentu. Hubungannya adalah force of interest pada waktu T sama dengan turunan pertama dari nilai akumulasi dibagi dengan turunan pertama dari fungsi akumulasi dibagi dengan fungsi akumulasi itu sendiri. Ini didapatkan dari persamaan sebelumnya. Nah, ini adalah hubungan antara fungsi akumulasi dengan force of interest pada waktu T. Berikut. Nah, apabila kita mengetahui juga bahwa nilai akumulasi pada waktu T adalah prinsipal dikalikan dengan fungsi akumulasinya, maka rumus force of interest pada waktu T juga dapat dinyatakan seperti ini, yaitu turunan pertama dari nilai akumulasi dibagi dengan nilai akumulasinya. Contoh 10.4. Misalkan kita memiliki nilai akumulasi AT dan kita diminta untuk membuktikan integral dari 0 sampai n nilai akumulasi dikalikan dengan force of interest dt sama dengan nilai akumulasi pada waktu n dikurangi dengan prinsipal itu sama dengan penjumlahan dari interest yang diperoleh pada periode pertama hingga periode ke n. Dan kita diminta untuk menjelaskannya secara verbal. Sebelumnya kita buktikan terlebih dahulu persamaannya. Di ruas kiri kita sederhanakan karena kita mengetahui bahwa delta T atau force of interest pada waktu T adalah A besar aksen T dibagi dengan A besar T, maka kita dapat menyatakan A besar T dikali delta T sama dengan A besar aksen T, yaitu turunan pertama dari nilai akumulasi pada waktu T. Sehingga dengan menggunakan teorema dasar kalkulus 1, integral ini dapat kita nyatakan sebagai nilai akumulasi pada batas atasnya, yaitu pada waktu n, dikurangi dengan prinsipalnya pada waktu 0 atau di batas bawah integralnya. Di section sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa apabila nilai akumulasi di akhir periode dikurangi dengan prinsipalnya, itu bisa kita nyatakan sebagai jumlah dari interest yang diperoleh pada masing-masing periode, dari periode pertama, kedua, sampai dengan periode ke n. Sehingga secara verbal, integral dari 0 sampai n, nilai akumulasi dikalikan dengan force of interest-nya di setiap waktu T, T-nya berada antara 0 sampai n adalah jumlah seluruh interest yang diperoleh di setiap periode, dari periode pertama sampai dengan periode ke n, atau dengan kata lain jumlah interest yang diperoleh selama periode sampai dengan periode ke n. Seperti itu. Contohnya lagi, contoh 10.5. Misalkan kita diberikan nilai akumulasi merupakan suatu fungsi dari T, yaitu AT kuadrat plus BT plus C, dengan nilai T-nya lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0 sampai dengan 2. Kemudian kita ketahui nilai prinsipalnya ada 100, A1-nya 110, dan A2-nya 136. Kita diminta untuk menentukan force of interest-nya pada waktu T sama dengan setengah. Karena kita sudah tahu bahwa nilai force of interest apabila yang diketahui adalah nilai akumulasi, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Turunan pertama dari nilai akumulasi
dibagi dengan nilai akumulasinya. Tetapi nilai akumulasi yang kita punya merupakan suatu fungsi yang harus kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Nah, kita dibekali pengetahuan A0 sama dengan 100, A1 sama dengan 110, dan A2 sama dengan 136. Dengan mensubstitusi ke nilai akumulasi melalui persamaan AT kuadrat plus BT plus C, maka kita akan memiliki yang pertama, kita akan tahu bahwa nilai C-nya sama dengan 100. Kemudian nanti kita juga akan dapat sistem persamaan linier dalam bentuk A dan B. Yang pertama A plus B sama dengan 10, kemudian 4A plus 2B sama dengan 36. Kita selesaikan sistem persamaan linier ini, kemudian kita akan dapat nilai A-nya 8 dan B-nya 2. Sehingga kita sudah mengetahui secara lengkap nilai akumulasinya adalah 8T kuadrat ditambah 2T ditambah dengan 100. Sehingga kita bisa tahu force of interest-nya. Umumnya, secara umum pada waktu T, nilai force of interest-nya adalah nilai ini kita turunkan sekali terhadap T, menghasilkan 16T plus 2, kemudian dibagi dengan nilai akumulasinya. Sehingga apabila kita masukkan atau substitusi nilai T-nya setengah seperti yang diminta, maka kita akan bisa menentukan pertanyaan yang dimaksud, yaitu nilai delta atau force of interest pada waktu T sama dengan setengah, yaitu sekitar 9,7%. Kemudian contoh 10.6. Kita diminta untuk menentukan force of interest pada kasus interestnya dibayar secara simpel, yaitu pada saat nilai akumulasinya 1 plus I dikali T. Karena sebelumnya kita menggunakan fungsi akumulasi kempang, yaitu 1 plus I pangkat T. Nah, bagaimana nilai force of interest-nya? Kita sudah tahu bahwa force of interest definisinya adalah turunan pertama dari fungsi akumulasi dibagi dengan fungsi akumulasinya. Nah, ini kita turunkan satu kali terhadap T menjadi I, kemudian dibagi dengan nilai akumulasi fungsi akumulasinya, yaitu 1 plus IT. Dengan demikian, force of interest pada waktu T di bawah asumsi simple interest adalah bentuknya seperti ini, I plus 1 plus IT. Nah, ini adalah dinyatakan bahwa delta T, force of interest pada waktu T di bawah asumsi simple interest, dia merupakan fungsi yang turun terhadap T. Nah, sebelumnya kita sudah tahu, apabila kita mengetahui fungsi akumulasi atau kita mengetahui nilai akumulasi, yaitu A besar T, kita bisa mengetahui nilai force of interest-nya pada waktu T. Nah, bagaimana kalau kita mengetahui force of interest-nya, bagaimana dengan nilai fungsi akumulasinya? Jadi dibalik. Sekarang kita ingin mengetahui fungsi akumulasinya apabila diketahui force of interest-nya. Bagaimana hubungannya? Ini adalah penurunannya. Mungkin adik-adik bisa baca terlebih dahulu. Ini sangat mudah. Kita langsung saja kepada hasilnya, yaitu hubungan antara fungsi akumulasi dengan force of interest. Bagaimana kalau force of interest yang diketahui, kita bisa memperoleh nilai fungsi akumulasi seperti pada persamaan ini. Fungsi akumulasi pada waktu T sama dengan eksponen dari integral 0 sampai T delta R dr. Apabila kita ingin mengetahui nilai akumulasi, maka dapat diganti saja karena kita memiliki persamaan ini ya. Nilai akumulasi pada waktu T sama dengan prinsipal dikali fungsi akumulasinya, maka kita juga bisa mencari nilai akumulasi pada waktu T, yaitu prinsipal dikali dengan eksponensial integral 0 sampai T delta R dr. Contohnya ada pada contoh 10.7. Misalkan uang sebesar 10 diinvestasikan pada tahun kedua. Dengan menggunakan force of interest, ini adalah persamaannya, maka tentukan nilai akumulasi dari pembayaran 10 ini pada akhir tahun kelima. Jadi pembayaran tidak dilakukan tepat di tahun ke-0, melainkan di tahun kedua sebesar 10. Kita ingin mengetahui nilai akumulasinya di akhir tahun kelima dengan diketahui force of interest berdasarkan persamaan ini.
Jadi kita bisa menggunakan rumus yang ini. Ya, kita masukkan saja. Yang ingin kita tahu adalah A5, kemudian uangnya langsung saja 10. Kita bisa langsung saja seperti ini. E pangkat integral tidak dari 0 karena dilakukan dari 2. Dengan demikian batas bawah integralnya adalah 2. Jadi di sini 2 sampai dengan 5. Kemudian delta R dr. Delta R-nya adalah 0,2, ya, sesuai dengan persamaan ini 0,2 minus 0,02 R. Di sini dr. Atau karena di sini batas atas dan batas bawah integralnya sudah ditentukan, kita bisa menggunakan variabelnya T saja, tidak apa-apa. Jadi ini kita sederhanakan, menghasilkan nilai akumulasi itu sekitar 14,77.